Guys, aku punya info loh. Halo semua. Halo Ibu. Assalamualaikum. Udah baca artikel kalau minyak jelantah itu bisa untuk kolesterol Ibu. Kalau reaktor biodiesel sangat mudah dibuat. Kenapa? Karena bahannya kita cari nanti yang peralatan rumah tangga. Ini nanti tempat Karetnya enggak jelas. pasang. Slogan yang sering digaungkan oleh para guru dan siswa, SMK bisa, ternyata dapat dibuktikan. Siswa SMK memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Tidak hanya siswa SMK yang belajar di daerah perkotaan yang mampu mengaplikasikan ilmu terapan menjadi suatu karya ilmiah yang menciptakan alat sederhana dengan teknologi canggih. Ternyata, siswa SMK yang menetap di kabupaten juga termotivasi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. SMK Negeri 1 Suak Tape di Lubuk Lancang, Kabupaten Banyuasin, dengan jarak tempuh 67,4 km atau dapat dijangkau sekitar 2 jam 11 menit dari Palembang, ternyata memiliki siswa yang kreatif dan inovatif. Karya inovasi siswa SMK ini terdapat sekitar 44 karya inovasi yang telah berhasil dipertandingkan pada tingkat daerah, provinsi maupun tingkat nasional. Reaktor biodiesel menjadi fokus bahasan siswa SMK untuk melakukan inovasi energi terbarukan sebagai karya terbaik siswa SMK Negeri 1 Suak Tape. Ardi, satu dari 759 siswa SMK Negeri 1 Suak Tape yang mempunyai gagasan untuk membuat reaktor biodiesel karena melihat banyaknya minyak jelantah yang terbuang percuma oleh penjual gorengan. Gagasan ini ditindaklanjuti siswa dengan membahas secara serius mulai dari bahan yang digunakan, cara kerja reaktor, sampai manfaat yang dihasilkan dari alat ini. Guys, aku punya info loh. Ini soal lomba tentang energi baru dan terbarukan. Kira-kira kalian punya ide nggak? Kita mau ikut terus bikin inovasi apa? Gimana kalau kita membuat reaktor biodiesel saja menggunakan bahan dari minyak jelantah? Kan biasanya kalau kita memasak, minyak jelantahnya kita buang dengan sia-sia saja. Terus itu gimana caranya menggunakan minyak jelantah dan prosesnya apa? Mungkin kita bisa minta bantuan anak teknik pengelasan untuk membantu kita dalam proses pembuatan reaktor biodiesel seperti ide dari Devi tadi. Bahan-bahannya apa saja? Mungkin untuk bahan-bahan kita bisa menggunakan panci presto. Kan panci presto biasanya untuk di rumah-rumah limbah rumah tangga itu banyak dan jarang digunakan karena juga berkarat agak rusak. Dan juga panci sayur sebagai pendingin atau kondensor, termometer sebagai pengatur suhu. Mungkin itu saja. Kita bisa minta bantuan
oleh guru pembimbing kita. Tapi sebelum itu kita harus menunggu guru pembimbing. Assalamualaikum. Baik, Bu. Halo semua. Halo Ibu. Assalamualaikum. Ada yang mau diskusikan hari ini? Oh, ada, Bu. Siapkan untuk lomba ya. Ada Bu. Tadi pagi kami menemukan suatu poster tentang lomba Bu. Lombanya itu tentang energi baru dan terbarukan. Bu bisa Ibu lihat sendiri. Oh, yang di Universitas Pajajaran ya. Iya Bu. Temanya renewable energi atau energi terbarukan. Ada ide apa? Tadi Devi Priski sudah punya ide Bu, yakni membuat reaktor biodiesel dari minyak jelantah. Oh, kalau reaktor biodiesel sangat mudah dibuat. Kenapa? Karena bahannya kita cari nanti yang peralatan rumah tangga. Bisa panci, presto, panci sayur. Nah, nanti mungkin anak teknik pengelasan ya Dok, kita butuh bor, kita butuh nanti mungkin tembaga yang akan dibuat spiral. Alat gimana Len? Itunya bengkel pengelasan bisa? Bisa. Nanti kita aturlah kapan buatnya. Lalu nanti bahannya apa rencananya? Minyak jelantah Bu. Minyak jelantah, Bu. Minyak jelantah banyak sekarang. Ya Bu. Terutama yang di pasar Pangkalan Balai kan habis goreng-goreng minyak, goreng kemplang, itu kan kita bisa gunakan. Nah, nanti kita nanti kalian lihat di jurnal penelitian dulu bagaimana menggunakan minyak jelantah sebagai biodiesel. Oh iya Bu. Nah, jadi berarti nanti kita bagi tugas saja kalian. Untuk pengelasan nanti kita siapkan alat dan bahan, nanti bagaimana cara pembuatannya lihat di jurnal, nanti sudah itu alatnya sudah jadi, baru kita tahap selanjutnya pembuatan reaktor biodiesel tadi untuk sintesis biodiesel dari minyak jelantah. Ya Bu, aku juga sudah baca artikel sih Bu. Kalau minyak jelantah itu memang nggak baik untuk digunakan bagi kesehatan karena dapat meningkatkan kolesterol katanya dan kematian Bu. Jadi memang bagus kan Bu kalau kami bikin minyak jelantah dari biodiesel. Benar. Kekuatan kita tapi sekarang dirancang bangun reaktor biodiesel karena anak SMK kan. Nah, Bu. jadi teknik pengelasannya Ido sama Prianto nanti yang buat, nanti dibantu oleh teman-teman inovasi yang lain. Oke, Nah, Bu. rancang bangun desainnya jangan lupa harus siap, harus pas. Jadi setelah proses pembuatannya lebih cepat. Nanti secara aplikasinya nanti kita taruh di laboratorium kimia. Nanti Ibu bantu. Oke Bu. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk biaya Bu, Kalau biaya nanti kita cari yang di pasar murah saja lah di Cinde, Palembang. Atau juga nanti kan tadi kata Ibu berbasis peralatan rumah tangga kan sangat mudah. oh iya Bu. Tinggal nanti yang penting rancang bangun dan desainnya yang harus kita siapkan. Ya, sip. Sip Bu. Ya, Ibu pikir diskusi kita cukup. Kita coba lihat ke bengkel pengelasannya apa ada alat dan bahannya. Yuk. Oh ini. Selanjutnya juga toilet panci presto. Ini jadi nanti dipakai di bor ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oh ya, sebelumnya yang anak tadi pengelasan coba pakai baju kerja dulu. Reaktor biodiesel berbasis peralatan rumah tangga seperti panci presto, pipa tembaga, baskom sayur, mixer, stirrer atau pengaduk, termometer, dan galon mini. Bahan-bahan ini memiliki fungsi yang berbeda. Panci presto sebagai boiler, pipa tembaga dibuat spiral, dimasukkan ke dalam panci sayur sebagai kondensor atau pendingin. Ini nanti tempat Mixer sebagai stirrer atau pengaduk, termometer untuk mengukur suhu. nanti nahannya ini, navelnya. Kemudian ditambah selang food grade, fungsinya untuk menyuplai air dingin agar kondensor bekerja dengan baik. Galon mini sebagai corong pemisah. Pasang
Nanti kita pasang di kaki tungkunya. Posisinya kan enggak masuk. Karetnya enggak jelas. Memang dia agak longgar. Reaktor biodiesel ini kita buat untuk yang berbasis peralatan rumah tangga. Jadi kita menggunakan barang bekas, akhirnya kita ke teknologi tepat guna. Tidak hanya nanti digunakan untuk siswa, nanti juga ke masyarakat. Nah, komponen reaktor biodiesel ini pertama adalah boiler. Boiler itu berupa panci presto, Bu. Nah, kemudian ada kondensornya, pendingin. Kita gunakan nanti panci sayur yang dilengkapi dengan tembaga spiral yang nanti dibor pada panci sayur itu. Kemudian kita gunakan termometer masak untuk mengatur suhu, lalu juga kita stand mixer sebagai untuk pengaduk. Nah, alat itu nanti dirakit, tidak dilas tapi menggunakan napel atau baut. Ini satu inovasi dibandingkan dengan reaktor biodiesel buatan pabrik. Mengapa? Selain murah, kita juga bisa bongkar pasang, Bu. Jadi tidak, kalau pengelasan nanti akan susah. Nah, inilah yang akan kita gunakan, kita kenalkan ke masyarakat. Alat itu dibuat murah, mudah direkayasa, dan bisa dibawa kemana-mana. Cara kerja reaktor minyak jelantah setelah disaring dimasukkan ke dalam panci presto dengan ditambahkan biotanol dan katalis kalsium monooksida atau CaO. Dipanaskan di atas kompor dengan pengadukan menggunakan mixer secara konstan selama 2 jam. Jadi ini keran-keran. Nah, pas. Kerannya di sini pasang. Ya tuh. Ibu yang nahan. Seharusnya banyak ini. Harusnya banyak ini Mas. Selama 2 jam, suhu minyak tetap dijaga dalam suhu 70 derajat Celcius dengan kondensor yang dialirkan air dingin dengan bantuan pompa. Setelah 2 jam, minyak dialirkan ke dalam galon mini sebagai corong pemisah menjadi 2 lapisan. Bagian atas biodiesel dan bagian bawah gliserol yang dibuang. Kemudian dilakukan pencucian dengan air panas hingga jernih. Oh, ini palingan. Biodiesel yang dihasilkan ini selanjutnya diuji cobakan untuk dapat digunakan sebagai bahan bakar dengan uji nyala api seperti menghidupkan lampu tempel, lilin, dan korek api. Warna nyalanya, lihat ada warna biru. Itu salah satu tanda bahwa ini biodieselnya sesuai dengan standar nasional SNI. Karena ada warna biru, kalau warna kuning semua belum. Jadi kita berhasil membuat biodiesel dari bahan minyak jelantah. Ya itu.
Kami memilih alasan untuk membuat reaktor biodiesel terutama dari panci presto. Karena panci presto itu mudah ditemukan, terjangkau. Selain dari itu berbahan dasar stainless sehingga sangat mudah pemanfaatannya karena tidak berkarat, Ibu. Kami ide ini sebenarnya muncul dari banyak penelitian seperti banyak literatur yang sudah kami baca melalui media-media Google ataupun jurnal secara langsung, Ibu. Belum pernah, Ibu. Ini merupakan pertama kalinya untuk pembuatan reaktor biodiesel dari Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kami memilih minyak jelantah karena minyak jelantah itu diproduksi sangat banyak, terutama di daerah kami, Ibu, merupakan daerah Pangkalan Balai pemproduksi pempek. Namun sayangnya minyak jelantah tersebut dibuang begitu saja. Nah, jadi kami ingin mengajak masyarakat, Ibu, menggunakan minyak jelantah itu untuk diproduksi lagi biar minyak jelantah tersebut dapat dijadikan biodiesel seperti banyak penelitian yang sudah kami baca di berbagai jurnal. Reaktor biodiesel ini digunakan untuk mendapatkan bahan bakar dari minyak jelantah yang banyak dibuang penjual gorengan, sehingga termanfaatkan dengan baik. Inovasi teknologi yang sederhana ini akan memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan bahan bakar yang saat ini sulit didapat. Melalui alat ini, masyarakat dapat memproses ulang minyak jelantah menjadi bahan bakar. Inovasi siswa SMK Negeri 1 Suwatape akan terus dikembangkan karena menjadi salah satu inovasi yang bermanfaat, bahkan menjadi motivasi siswa SMK untuk mencoba dan berkarya lebih baik lagi. Terutama kita menggunakan mesin las dulu. Sudah mesin las nanti akan digerinda untuk merapikan. Terusnya tahap terakhir akan menghaluskan biar suatu lasan itu mengkilap seperti baru. Karena lubang itu lumayan besar, jadi kami menggunakan kawat las ini untuk menampal. Untuk ditampal kembali agar lubang itu menjadi kecil. Untuk kesulitan lainnya tidak ada, Bu. Untuk mengelas itu aja yang agak sulit. Ya, Bu, itu harus dipahami terutama untuk keselamatan diri sendiri dulu. Baru untuk memahami alat kerjanya apa saja yang mau digunakan. Keseriusan siswa SMK dalam mencari inovasi baru perlu didukung pihak sekolah dengan memberikan fasilitas dan motivasi agar bisa terus bangkit membangun karya yang inovatif dan bermanfaat bagi masyarakat. Hasil karya siswa SMK ini menjadi contoh bagi siswa SMK lain di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, bahkan SMK di Indonesia untuk lebih berinovasi dengan memanfaatkan teknologi terbarukan. Saya sebagai pembina tim inovasi SMK Negeri 1 Suwatape sangat bersyukur bahwa anak-anak di SMK Negeri 1 Suwatape itu memiliki kreativitas dan juga inovasi yang baik, terbukti dengan banyak sekali prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita, baik itu tingkat nasional maupun tingkat provinsi dan juga tingkat sekolah. Anak-anak kita memiliki prestasi dan juga produk-produk kita juga sudah banyak dipamerkan di berbagai event baik itu tingkat provinsi maupun tingkat nasional di Porpernas LKS tahun 2020. Jadi kami merasa bangga, merasa baik, dan kedepannya tim inovasi ini akan terus mengembangkan inovasi-inovasi yang mereka miliki. Saya sebagai pembina tentunya memberikan dukungan, memberikan pembinaan kepada mereka, baik itu secara material maupun secara moral. Melalui inovasi teknologi terbarukan,
reaktor biodiesel akan menjadi salah satu andalan SMK di Kabupaten Banyuasin dan menjadi unggulan inovasi di Sumatera Selatan.